Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kita Makassar, Shanghai, apa sih Indang? Indang namanya paket menggibung seafood. Oke, terus Adindul apa sih laguna? Indang apa sih? Ini sate ayam bawah pohon. Oke, Indang. Ini sayur daun nangka. Hah, daun belimbing. Masa sih? Daun belimbing Indang. Udah berubah berarti daun belimbing. Enggak, emang dari awal daun belimbing. Belimbing dong harusnya ye. Sup sari Sup segar. sari segar. Seger jadi kayak rasanya seger. Makanan Bali ini Ember ya. ala-ala Bali di Bali Timbungan. Yeay. Yuk mari mulai Makassar. Iya Indang nasionalnya. Nasional Indang. Putih Rai. Nah, oke deh. Ikan. Anjol. Sambelnya nggak terlalu pedas yang mana mas? Yang nggak terlalu pedas yang sambal merah. Ini merah. Oke. Sama sambal mata. Sama sambal mata. Nggak terlalu pedas ya. Hai. Kembali lagi bersama kita semua di Elman Go. Aku Debbie Sartia. Eke Emansipasi. Saya Gino Pandegoro. Cuca. Kayaknya bisa jadi co-host ketiga ya. Oke, seneng banget akhirnya bisa jumpa sama Ajinoto. Secara dulu kita sering banget Bukan lagi ya, bukan lagi. Bukan lagi. Jadi Ajinoto Negoro ini adalah seorang senior designer ya, Say. Sampai Yes. sekarang masih Amin, dunia amin. desainer. Terus ada kesibukan lain, Ya. sering pelayanan Pelayanan juga. sekarang. Oke. Di gereja mana tuh? Di seluruh gereja. Oh, Seluruh gereja. Oke, kita akan aku ngobrol. manggilnya apa dulu nih, bro? Mas. Apa aja. Ya. Apa aja. Apa ya? Kayak Nyantai aja, kita nyantai. say. Boleh. Oke, Ji, cerita dulu dong, cerita masa kecilnya Mas lahir. Masih aja. kecil. Nah. Oke, masih kecil. Aku tuh memang suka di dunia fashion nih. Iya. Oh, dari dulu. Ya, jadi Oh, udah suka. emang suka. Dari apa SMP? Oh, dari SMP lah. Jadi kalau mama jahit baju aku ikut. Aku lihat mama bilang begini-begini aku ikut. Oh, iya. Oh, mamanya emang suka pinter jahit? Emang mamanya? enggak, bukan pintar jahit, seneng buat baju. Oh, oke. Kalau kan ibu-ibu zaman dulu senang ngumpulin buat baju, beli bahan buat baju. Iya. Itulah. Mama zaman sekarang juga buktinya aku Masih juga kamu suka ya, gitu masih. loh Maksudnya dia emak juga. Oke, terus. Mereka masih muda sekali. Nah, terus waktu SMA, gua kan sama Samuel, ya, Samuel Indri. Watimena. Terus sama Samuel terus ikut jadi lomba perancang sama Sosi, sama Thomas, sama Buyung lah, Iya, zaman iya. dulu ya. Heeh. Udah, kita main. Gua nggak tahu gimana, gua coba-coba ikut LPM. Iya. Tapi gue nggak masuk final, nggak masuk semifinal, nggak masuk, pokoknya nggak pilih lah gitu ya. apa itu lomba Ya, lomba Perancang perancang mode mode Indonesia. yang tadi dibuat oleh Ya, majalah Femina. Terus udah, gue ikut, gue coba deh, gue iseng, Nggak menang. gue ngapain ya gitu ya. Terus diajaklah main film sama Rima Melati, Oke. Mbak Rima. Iya, Jadi almarhumah. main film sama Tuti Indra Malon gitu. Ayo main, Betul. main yuk main gitu ya, coba deh gitu. Toh ini bukan jiwa gue ya, dijemput jam 2 pagi, syutingnya besok pagi lagi, aduh kurcir, buang waktu gitu lah. Iya. Terus gue punya tukang jahit, gue coba deh gue jahit. Coba deh gue punya gambar gini-gini jahit ini, gue coba jual ke satu orang. Laku, yang itu. Terus udah, gue pergi sama teman gue malam ke Hilton makan, ketemu lah gue lagi diajak makan sama teman gue, ketemu ada Mbak Tutut sama keluarga di sana, gue dipanggil, sini kata gitu, coba kamu bikinin baju saya, itu awalnya. Oh, itu awalnya. Terus gue bikinin lah, sampai waktu itu dia Pak Harto dapat penghargaan di WHO di Milan, kalau nggak di Roma apa di Milan. Iya. Gue suruh buatin bajunya untuk Mbak Titi, Mbak Tutut, Mbak Mami, semua lah sekeluarga gitu. Iya.
Dari Tahun situlah, berapa tuh, Ji? aduh gue lupa banget. Lupa ya. 80-an kali ya. 80-an Ya. kali atau 70-an. Dari situ terus gue kenalin Ibu Umar gue dikenali Ibu Norman, Norman Sasono. Iya. Dari situ gue dikenalin Ibu ini, Ibu Harmoko, Ibu semua, hampir pejabat seluruh Indonesia lah. Oke. Akhirnya buat baju sama gue, Iya. disitulah. Terus gue pikir, oh kok lumayan nih gue jual baju ini, habis, tiap show habis. Siap show tuh nggak pernah, nah, sisa satu baju pun nggak pernah. Oh jadi dari sejak bikinin baju-baju buat ibu-ibu dari pejabat mulut-mulut itu, ke dari mulut kan. abis itu ye Bikin show fashion di Hilton show. nih gue pertama kali di Libra Room. Oke. Terus gue jual tiket, kok tiketnya habis? Sampai Mbak Sami gue bilang, yang benar sih masa habis? Mbak Sami bilang habis. Tapi gue digosipin, itu tiketnya dibeli sama dia semua terus bagi-bagiin gitu kan. Iya. Terus gue nggak peduli kan ya udah. Iya. Udah, gue bikin lain lagi sama Mbak Sami di Mbak Libra Cami Room. itu adalah Ibu Syamsiddar Iya, Ibu Isa. Syamsiddar Isa. Ibunya para model dulu, Ibunya para Studio One. model. Iya. Ya. Nah udah, akhirnya selesai gue dapat itu, terus gue coba lagi, bikin show deh tiap tahun pokoknya gitu. Terakhir, kamu show aku di Borobudur, ingat Iya. nggak? Ada salah satu model, nggak perlu gue sebutin lah ya. Iya. Satu model datang telat, gue marah-marah, ada Debbie yang gantiin. Ingat nggak tuh? Betul. Iya. Koreografer Denny Malik. Denny Malik koreografer ya. Itulah gitu. Terus udah akhirnya jadilah sampai sekarang. Akhirnya gue dikasih kesempatan ngedesain presiden ini tas Gus Dur. Siapa presiden siapa aja yang ya udah desain baju-bajunya? Indonesia semua. Oh, hampir Ya. semua. Jadi pas sama Gus Dur, gue dikenalin ke Nelson Mandela, dikenalin sama Brunei, akhirnya puji Tuhan, ya sampai sekarang sih lumayan lah. Udah 37 kepala negara yang memakai baju gue. Wow. Itu aja. Yang paling berkesan tuh buatin Buat siapa? dia tuh? buatin siapa? Iya. Desain baju buat siapa? Brunei. Kenapa gitu? Kenapa? Karena waktu gue mau bikin bajunya dia, gue dipanggil ke Grand Hyatt. Waktu itu dia mau ada KTT, terus dia bilang, ajudannya manggil, Bapak, ini udah mulai KTT. Enggak, saya nggak jadi KTT. Saya ada tamu, ada Aji, saya mau ngobrol. Jadi ngobrol, dia nggak berangkat KTT. Di Jakarta kan saya ngobrol, gue temenin, ketawa-ketawa, gue bawa nih batik satu koper. Tidak tersisa satu pun. Dia bilang, gue ambil semua. Wow. Itu terus tapi lu jahitin ya, gue mau pulang, gue nggak akan pulang Sebelum kalau baju ini jadi. Lu bayangin Debbie, gue stres ke orang gila. Aduh cepetan, gue telepon ke workshop lo, iya sebentar mas, lagi di bawah. Aduh cepetan, anterin pegawai gue naik motor ke Grand Hyatt. Baru Jadi dia berapa pakai baju? cuman 2 baju, dia sama adiknya pakai 2, terus dia pergi. Pas kan gue naik mobil, dia naik mobil di Sudirman, gue lewat, ini dia. Gue dari mobil gitu, dia cuman dia gitu-gitu. Nih akhirnya gue pakai kata dia. Kalau nggak mau pulang, beneran nggak pulang dia. Saya nunggu sampai baju jadi. Ji, sekarang menurut Ye, kan Ye bilang tadi ada 37 kepala negara, terus rata-rata semua suka sama baju Ye. Menurut Ye, mereka suka sama desain Ye, atau jahitan Ye, atau apanya? Yang bikin Atau mereka bahan yang dipilih. suka, atau bahan yang Sama dipilih? batiknya. Sama batiknya? Karena gue kasih kan ke mereka batiknya. Iya. Kayak Nelson Mandela itu terakhir sampai masih pakai batik aku. Iya. Yang paling berkesan sama aku adalah Fidel Castro. Itu kan pesawat kepala negara paling susah kan. Jadi gue bisa nembus ke dia itu karena Gus Dur. Oke. Fidel Castro itu dibuatin apa? Dibuatin sampai dia telepon gue, gue bikinin lagi, sampai dia order lagi, ya udah, gue buatin. Kalau Brunei saya emang siap datang ke Indonesia, butik gue tuh selalu ditutup jalanan karena dia mau datang. Butiknya dulu terkenal banget di mana? Di Barito. Di Barito, House of Aji. Aji. Nah. Oke, terus Gitu. datang tutup. Udah Pilih. semua presiden pokoknya siapa aja pokoknya datang ke Indonesia, Presiden Kolombo kayak siapa aja pokoknya tutup, datang ke situ ya udah. Gue minta bantuan sama presiden terus terang sama Pak SBY, Pak kalau ada tamu negara, kan waktu itu konferensi Asia Afrika Bandung tuh, Pak kalau ada kepala negara, berapa kepala negara kasih tahu namanya, gue buatin deh tuh baju-baju tanpa ada ukuran loh, gue buatin, gue lihat dari foto aja, nih pas ukurannya ini nih, pas itu gue taruh di Hotel Mulia, gue taruh di Grand Hyatt, dusnya pakai kartu nama gue, udah terus dia pakai deh waktu acara, gitu, jadi emang orang bilang lu nggak rugi sih, ya kita jangan ngomong rugi ya, tapi kan catatan di
curriculum gue itu yang mahal, Iya, nggak iya, bisa iya. dibeli sama duit kan. Iya. Ya gue sponsorin aja udah, Iya. udah pokoknya nih gratis aja. Bener ini sih nggak ada Pak SBY waktu itu. Bener kamu nggak minta bayaran? Enggak Pak, udah emang saya sponsorin. Udah. Gue bilang itu hadiah dari Indonesia gitu kan. Tapi akhirnya mereka rata-rata jadi suka. Jadi suka dan banyak pesan ulang. Oh. Jadi dulu zaman Ibu almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, Iya. itu sampai ditanya, Bu, batiknya Bapak siapa? Pesen aja sama Aziz. Aduh enggak Bu, enggak berani. Enggak apa-apa, kata dia. Jadi menteri-menteri lain sampai enggak mau pesen sama gue karena enggak enak kan, karena presiden pakai batik gue gitu loh. Tapi menurut dia bener nggak Ji? Seorang desainer itu kan rumus membuat baju itu hampir semuanya sama, tekniknya sama. Tekniknya. Apa yang membedakan taste? Menurut Taste. dia? Karena taste kita nggak bisa dapet di sekolahan. Itu anugerah dari Tuhan ya. Itu dibawa dari kita lahir, kita udah punya taste. Lu mau cari di mana sekolahan taste tuh nggak bisa lu beli. Jadi mau sekolah tinggi-tinggi pun Lu ya mau sekolah kalau tinggi memang di punya ujung taste, dunia ya mana nggak, lu nggak akan dapet taste. Oke, jadi itu masalahnya di Betul. taste, perbedaannya ada di taste. Kan Berarti kayak orang desain kebaya kan macam-macam. Ada gua, ada Edo, ada Ana Santi. Tapi kan orang selera. Iya, Ya kan? iya, Gitu iya. loh. Oke, jadi rata-rata mereka suka sama desainnya karena taste-nya Taste, berarti ya. dalam memilih batik. Betul. Nah, Ye kalau memilih batik apa yang Ye lihat biasanya? Gua nggak tahu deh, ini kayak anugerah dari Tuhan ya. Iya. Jadi gua kalau ke batik, kalau ke toko batik, ke Jogja kemana, gua ngeliat itu batik kan tumpuk-tumpuk. Gua Iya. cuma begini aja gua bisa lihat. Ini, gua langsung bisa lihat. Dari Benar dulu pas Ini gitu. ini maksudnya ini untuk Ini. dijadiin Enggak, baju. ini coba dibuka, begitu dibuka benar gua pilihan gua suka dan gua jadiin baju dan orang semua suka. Dari dulu begitu ya? Dari dulu. It's Jadi a gift berarti ya. betul, itu gift, makanya gua Talent bilang. gitu. Itulah waktu gua keluar negeri, gua show keliling dunia. Itu juga gitu. Waktu itu kan ada David Beckham yang nonton, Victoria Beckham nonton di show gue. Itu di Museum del Traje ya. Jadi karena itu satu-satunya museum yang nggak bisa di-showin orang siapapun, desainer dari manapun nggak bisa tanpa persetujuan, tanpa kuratornya dari sana mengiyakan gue show di situ. Udah gue show, gue mampir dong ke museumnya, gue pengen lihat. Saya pengen dong masuk ke dalam, oh boleh, dia bilang, waduh gila semua ada, Pierre Balmain ada, ini ada, itu ada, Dior ada, Oscar de la Renta ada. Udah, gue bilang, boleh nggak saya ntar ngasih baju saya satu di sini, gue bilang gitu. Oh nggak bisa, itu harus ACC kuratornya dulu, ada direktur kuratornya. Oh ya udah nggak apa-apa, gue pikir gitu kan. Gue ngomong lah sama asisten gue, gila ya, gue ditolak lu, gue bilang gitu. Tapi gue pikir oke, nggak apa-apa. Gue show lah malam itu, ada David Beckham, ada Victoria Beckham, ada Menteri Pariwisata dan Kebudayaan. Begitu kelar, gue tuh nangis, tau nggak, keluar dari panggung deh. Gue tanya sama model, nangis air mata gue nih nggak bisa gue tahan. Karena gue seumur hidup jadi desainer di Indonesia, gue nggak pernah dapet standing applause. Di luar negeri gue dapet standing applause, mereka standing. Akhirnya gue dapet bunga dari menteri itu. Lo tahu, gue udah kelar show, gue sum-sum model, ucapan terima kasih. Datang direkturnya ke belakang panggung. Aji, saya minta baju kamu untuk ditaruh di museum. Coba Dev, lu gua sampai, hah, yang bener. Ada orang sampai nggak percaya, ada di Simulasari waktu itu. Yang bener saya sih, iya, gue telepon Bu Ani. Bu, baju saya diminta di museum. Oh iya, aduh bagus dong, kasih. Besok paginya jam 8:30 gue ditunggu di museum. Gue serahin lah baju. Mau baju apa, pilih aja, nggak apa-apa, gue bilang. Terserah kamu. Tapi gue pikir gue harus ngasih sesuatu yang Indonesia kan. Iya. Gue pilih waktu itu gue dapat warisan dari nyokap. Ada batik gue, batikan nyokap udah tua sekali. Terus gue fullin payet sama kebaya hitam. Yang pakai pas Desi Mulasari waktu itu. Gue kasih lah itu di museum. Di museum. Tahun Desa. berapa tuh Ji? Masih ingat nggak kira-kira? 90-an, 2000-an? Ya gue lupa ya. 2000-an di sini. 2000-an Nah, lah aku ya, lihat itu 2000-an. Ya. beritanya. Beritanya, iya. Kamu lihat beritanya ya? Di mana tuh? Di museum mana? Spanyol. Iya, di Spanyol. Terus gitu udah. Gue pikir udah kan, wah pokoknya rame lah gue sama Ibu Ani. Tau-tau gue keluar dari airport, udah wartawan semua gitu kan. Sama Bu Ani sengaja manggil wartawan gitu tuh. Udah. Ya udah, Dev, tau nggak Dev? Gue sampai nggak nyangka ya. Aduh, kok bisa? Udah tau Ivan ke Eropa kan. Ivan Gunawan, Ya. jadi Desi adalah om dari Ivan Ya. Gunawan. Dan terus dia pergi ke Eropa, dia pergilah ke museum. Museum fashion, dia penasaran kan, bener ada nggak sih om gue apa peres gitu Iya, kan. iya. Dia sampai dia fotoin nama gue
sebelahnya Oscar de la Renta sama Gianfranco Ferri. Dia bilang, Om, aduh gua sampai sedih deh, gua terharu lihat nih nama lu di sini. Gua sampai nangis tuh bilang, yang benar, aduh Van makasih ya benar, ini Om nama lu loh satu-satunya dari Asia. Terus ya emang susah kan, nggak gampang kan, itu tergantung kurator mereka. ACC dari Paris, ACC dari Milan, dari New York, baru lu bisa taruh baju lu di situ. Itu. Nah terus menurut Ye, kan Ivan Gunawan ponakan Ye. Iya, anaknya kakakku. Anaknya kakak Ye. Ye udah lihat dari kecil dia emang mengikuti karir kayak Ye gini, atau dia bisa sendiri atau gimana? Otodidak gitu. Otodidak atau gimana? Ivan itu otodidak. Otodidak. Tapi kalau aku lihat memang Ivan dari kecil, karena gue omnya ya, dia pernah tinggal sama gue. Jadi gue tau lah siapa Ivan gitu ya. Jadi Ivan tuh emang nice, orangnya emang lucu. Dulu tuh emang seneng lucu gitu. Jadi dia kalau sebagai host gitu-gitu cocok. Dia sebagai komedian cocok gitu loh. Ya, tapi kalau desainer, dia pernah belajar di Esmod waktu itu. Om, akhirnya ada kursus di Esmod segini, ya udah kamu mau masuk sana, gue masukin. Kursus 3 bulan, ya udah. Terus pernah kerja sama gue, ikuti gue gitu kan, cari pengalaman. Terus Om, aku mau buka sendiri. Ya nggak apa-apa, udah buka sendiri. Tapi Ivan itu kan ya sekarang makin lama makin matang orangnya. Tadinya kan masih mencari ini mau kemana gue, yang mana nih desain gue. Tapi sekarang udah matang, udah maksud Ivan udah sukses lah. Jadi gitu. Dia otodidak dan dia tanpa dia harus dampingin terus. Oh enggak. Dia jalan sendiri. Enggak, dia di tempat di gue kerja. Van, gue ada Resa mau nyanyi nih, bikinin pakai bajunya terus dia ngegambar gitu. Om kalau gini bagus nggak? Ya udah bagus, nggak apa-apa buatin gitu. Jadi pengalamannya dia dapat pengalaman kerja di tempat gue gitu loh. Tapi basicnya berarti materinya dia udah punya. Ya, dia basic bakatnya itu udah ada. Talentanya itu udah ada. Tapi dia lebih besar dengan talentanya di entertain. Gitu ya. Lebih ngapiak gitu loh dia. Terus Ji, iya kelihatannya kurusan sekarang. Kenapa? Jadi gini deh, sebenarnya gue sakit. Ini sebenarnya aku nggak pernah cerita kemana-mana. Apa sakit apa sih? Nggak sakit apa-apa. Jadi aku sehat, hidupku sehat. Aku kan nggak minum teh, nggak minum kopi, nggak minum alkohol, nggak minum soft drink, nggak deh pokoknya. Hidupku sehat, minumnya air putih, bangun tidur, sampai pagi lagi air putih aja. Nasi juga makan sedikit, kan? Karena dulu kan gue gemuk sekali, jadi tahu iya, gue tahu lo gemuk banget, molek, gemoy. Iya. Terus? Ya kayak badannya terbawa gitu, benar. Iya, gemoy kayak gitu badan gue. Terus, tapi nggak segede Ivan loh. Udah, terus gue pakai sepatu kekecilan mungkin ya, kapalan. Ini apa sih kapalan gitu ya? Gue nonton TV lah, CNN nih, gue lagi nonton CNN, gue kopel-kopel gini. Enak juga kok bisa dikopel-kopel ya, sampai bolong begini kaki gue. Sampai berdarah tuh. Berdarah awalnya. Jari apa yang dikopel? Jari manis kaki. Oh jari manis. Bawahnya? Enggak, sampingnya sini. Oh samping sininya. Terus gue pikir kok enak kayak gitu. Terus gue bilang kok perih gitu kan. Ambil tisu gue gini, oh ada darahnya, berdarah. Gue kasih betadine awalnya gitu kan. Gue kasih obat untuk yang ngeringin luka. Kering. Tapi terus udah kering loh. Enggak, sama asisten gue dibikinin, udah diperbanin gitu kan. Udah deh, kan nggak boleh pakai sepatu. Tapi lu tau kan gue nggak mungkin dong mau show, gue mau sendal. Udah gue pakai sepatu. Lama-lama, tapi nggak sakit deh, rasanya nggak sakit nggak apa. Terus udah gue turun naik panggung sama Henuk, gue diajak makan siang. Kok gue mau makan, keluar lagi gitu. Terus manajer gue bilang, Iman itu manajer gue bilang, udah ke rumah sakit sekarang, ke rumah sakit. Gue masih turun dari mobil sendiri ke rumah sakit. Gue bilang, kenapa Ji? Kamu sakit? Nggak tahu dok, dok saya mau periksa aja deh. Ini kaki saya gini, gue kasih lihat. Jalannya pincang? Enggak. Nggak ada nyeri, nggak ada nyeri, nggak ada pincang sama sekali. Pincangan sekarang. Terus? Nggak ada, ya biasa, gagah gitulah. Orang gue masih nenteng tas gitu. Terus, coba dibuka. Dokter nanya gue, kamu ada diabetes? Nggak ada, aku bilang gitu. Enggak, maksudnya diabetes enggak. Gue yakin karena emang hidup gue benar gitu loh. Enggak ada. Udah ditanya lah manajer gue, hidupnya dia gimana? Oh enggak, kue tart aja nggak mau, manis-manis nggak mau. Dia nggak minum teh, nggak minum kopi, minumnya pokoknya air putih. Mau jam berapa, mau di mana minumnya air putih. Di disko aja minumnya air putih, kata dia gitu. Manajer gue bilang. Makannya dia, oh enggak, makannya teratur sekali pagi, makan nasi sedikit gitu kan.
Dia nggak suka makanan manis-manis, nggak suka. Pokoknya cabe urusannya dia, sambal kata dia gitu. Sudahlah. Terus dokter ngadep gue, Ji, kamu dirawat? Nggak bisa dok, aku nggak mau dirawat. Aku besok ada pelayanan di gereja, aku udah khotbah. Aku bilang, aku nggak bisa kalau aku di ini, kesian ntar gereja nggak digantiin. Aku belum bilang soalnya. Udah, aku nggak izinin kata dokter. Saya nggak izinin, nanti daripada kamu jatuh malah lebih bahaya gitu. Udah gue dicek, ada gula darah. Seumur gue deh, menurut dokter gula darah gue itu nggak tinggi. It's okay, karena gula darah gue cuma 200. Terus? Udah nggak apa-apa. Nah ini nggak apa-apa kata dia. Rawat ya, udah dirawat. Dokter ngeliat luka gue, ngeliat luka. Jadi kan kaki begini nih, ininya tuh udah hitam. Ya kulit sininya tuh udah hitam. Dokter bilang sih gula itu merembet. Kalau ini udah hitam, ntar naik ke atas satu kaki dipotong gitu loh. Nggak mau, gue bilang gitu. Yaudah jarinya dia, gue bilang jarinya nggak mau dok, aku bilang itu nggak mau. Aku bilang itu nggak apa-apa, daripada ntar satu kaki, kamu pakai kaos kaki. Kalau kamu nggak cerita, orang nggak tahu. Orang kan nggak tahu. Iya, Gitu. iya, Oh iya. yaudah deh, gue pikir ya juga ya. Jadi Dok, manis tapi gitu. perjanjian. Gue masuk kamar operasi. Perjanjian ya, saya oke, saya mau dipotong, tapi saya nggak mau dibius. Hah? Gimana ceritanya? Enggak, gue nggak mau dibius karena gue takut dibius gini. Oh, di bios total. Oh, lu nggak mau dibius total. Iya, gua nggak mau. Biusnya cuma ini Iya, aja. gue mau loh. lihat pokoknya. Iya, Terus dokter lokal. bilang, yang benar sih nggak mau dok, nggak mau, takut aku dibius gitu Iya, kan. iya. Takutnya nggak bangun lagi. Akhirnya gue buka gitu, dokter ngalangin badannya gitu kan. Dok harus dong dok, saya mau lihat. Gue ngeliat gitu. Ya udah, begitu dipotong, ceklek, gue denger kan, tulangnya kelek gitu. Dokter nengok gue, sakit nggak sih? Enggak, gue bilang gitu. Dokternya cuma gini, bilang gue sarap. udah mulai sadar, gue ke ini. Sadar, udah mulai. Enggak, udah selesai operasi, gue balik ke kamar kan. Iya. Dokter bilang, Ji, ini diperbanyak 6 bulannya. Kamu baru bisa pakai sepatu lagi 6 bulan. Dengerin Itu nih kapan dokter. sih kejadiannya? 1 tahun setengah yang lalu. Nggak ada yang tahu. Dengerin dulu Masih nih. pandemi? Enggak. Oh, udah selesai. Udah enggak. Nih ya, terus begitu dokter bilang, ini baru bisa dibuka 6 bulan lagi katanya gitu kan. Hah? Gak amat. Jadi saya nggak bisa pakai sepatu? Nggak bisa. Kata dia gitu. Ya udah. Gue diem aja. Cuman dalam hati gue, lu dokter, gue punya Tuhan. Tuhan gue juru selamat. Dan dia itu penyembuh. Itu pegangan gue. Satu, udah. Terus gue lagi dirawat, gue dikasih perawat kan, dikirim perawat sama Ivan 3 orang. Terus gue baca firman, jam 2 siang nih gue baca firman, terus gue doa Bapa Kami 7 kali. Gue bilang, Tuhan, saya mau jalan seperti dulu. Saya tidak mau, saya tolak kursi roda, saya tolak tongkat, saya mau jalan normal seperti dulu. Lalu saya Tuhan jawab, hati gue langsung bilang, Aji, kamu punya iman, kamu bisa berdiri, kamu bisa jalan sekarang. Lalu gue berdiri gini, jalan sampai sekarang, sampai hari ini. Ya udah bisa pakai sepatu jadinya. Nah ini pakai sepatu. Tapi lukanya sembuh nggak? Nah ini, gue cerita lagi. Udah, gue periksa dong, gue pengen periksa lagi ke dokter Kurniawan waktu itu di Pertamina. Kamu dulu bisa jalan, kata dokter. Udah dok, udah lama. Coba lihat, buka-buka. Gue buka. Dokter bilang, Ji, kalau miracle saya percaya, tapi kalau secara medis saya nggak percaya. Dalam umur kamu segini nggak mungkin, kau kan dibelek begini. Iya. Nggak mungkin ini bisa balik lagi, kulitnya tuh bisa balik kayak dulu, nggak mungkin. Ini balik. Bisa balik rapid. Dan 6 bulan, lu tahu gue 2 minggu buka perban, gue bisa jalan. Karena lu dasarnya nggak ada gula sebenarnya ya. Nggak ada. Gue waktu aduh gimana ya biar cepet gitu ya. Gue baca firman, gue pakai minyak urapan, gue salib itu di luka gue dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh total. Udah, pas dibuka perban gue ikut tenang-tenang aja. Susah dia bilang, Pak udah kering Pak. Yang benar udah kering. Pas gue lihat, oh iya, udah normal lagi kulitnya. Jadi sekarang sembuh, buh. Udah normal, udah gula gue udah normal. Lu Jadi tahu? waktu itu kenapa tiba-tiba? capean kali gue rasa. I think so. Lu kecapean, Bener. istirahatnya kurang, Kurang. walaupun lu makannya bener, tapi Kalau Eka badan lu- ngerasanya dijampi-jampi nggak sih? Jadi gini saya, Deknya adalah gini. Jadi waktu sakit, itu kan gosip di mana-mana orang. Orang sampai gosip, lu tau nggak Aji tuh kesian, tanya Dimas. Aji tuh kakinya dipotong 1, udah koma.
Besok ada infotainment, Aji meninggal dunia. Oh iya. Gue disampaikan dong sama orang kan, sama temen gue. Ji, lu diomongin, ya nggak apa-apa, namanya juga orang nggak tahu. Ya nggak apa-apa, dia bebas merdeka. Lu nggak marah? Ngapain gue marah? Orang gue juga, dia nggak kenal sama gue, dia cuma ngomong kan nggak apa-apa, bebas merdeka. Gue gitu. Lo tau kan gue orangnya cuek banget, mati gitu loh. Udah, akhirnya gue sembuh, gue periksa kan dokter, coba jantungnya coba gulanya normal semua. Gue nggak ada kolesterol deh, puji Tuhan gue nggak ada kolesterol, gue nggak ada asam urat. Jadi menurut lo itu apa? Kecapean aja? Mungkin gue rasa kecapean terus pikiran kan, penyakit itu semua dari pikiran kan. Jadi gue waktu itu gara-gara gue lagi ngerjain seragam pesawat kepresidenan Republik Indonesia Angkatan Udara. Gue dapat orderan dari Angkatan Udara. Seluruh Indonesia lo bayangin, gimana nggak senewan? Aduh, yang ini nggak datang, pegawai yang ini izin, yang ini nggak ada. Aduh kan gue senewan dong. Aduh kalau nggak kelar gimana nih gitu. Sudah. Gue dikasih 21 obat sama suntikan insulin. Gue bilang sama dokter di rumah, gue bilang, enggak, gue nggak mau minum obatnya. Dokter bilang, loh kenapa kamu nggak mau? Karena dari gula itu, lu minum obat, lu bisa ke ginjal. Gue nggak mau, gue bilang gitu. Oh kata dok, pinter kamu. Gue nggak mau insulin. Gue nggak mau, gue lebih percaya sama Tuhan. Gue bilang gitu. Gue nggak minum satu obat pun jadi sampai sekarang. Tapi lo rasanya gimana? Ya udah biasa aja. Biasa. Yang penting gue bisa nyampe sini. Iya. Gue tadi gini, aduh Debbie kesian nih kalau gue nggak datang. Soalnya kan gue lihat tangga kan, gue kan tau dalam ini, gue nggak bisa naik tangga, belum bisa lancar lah. Oke. Aduh, ke dalamnya kan tangga lagi. Mbak, ini tangga atau lift? Ada lift kok Pak. Oh ada udah, gue mau mau naik kalau tangga saya nggak mau naik. Iya. Gitu deh. Oh gitu. Ya itulah. Tapi itu pincang tuh efek karena jari dipotong gitu ya, jadi enggak? Gini, kan gue tidur mulu Dev. Iya. Kan otot gue kaku semua dong. Gitu kan. Ya gimana sih namanya orang sakit kakinya dipotong, tadinya napak begini kurang satu kan jadi goyang-goyang gitu kan. Iya. Udah, jadi dokter bilang sama anak gue, Andrew, inget ya papa, kamu jagain papa nggak boleh jatuh. Emang bahaya kalau jatuh kan gue bisa stroke atau apa gitu kan. Tapi ya gue tolak dalam nama Tuhan Yesus lah, gue nggak mau. Udah gue doa, gue sih kerjanya gitu aja udah sekarang. Oh, terus pincangnya karena lama tiduran, ototnya terus kurang. waktu gue sakit Dev, ini puji Tuhan banget. Jadi semua jemaat gereja dari persekutuan doa datang ke rumah gue, nengok 20 orang, 15 orang doa di kamar gue bareng-bareng. Aduh itu puji Tuhan banget deh. Itu luar biasa. Oke. Berarti intinya kepercayaan aja. Oh iya. Memang Tuhan kan bilang, kamu sama saya cuma dua yang saya minta sama kamu. Iman di saya dan percaya sama saya. That's all. Gak ada lain. Saya nggak tanya harta kamu berapa banyak, uang kamu berapa banyak. Ya kan? Terkenalnya kamu berapa terkenal, saya nggak tanya itu. Kamu beriman sama saya, kamu percaya, apapun yang kamu minta saya berikan kepadamu. Itu kan tertulis dalam firman kan? Iya. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, jadi ya sebenarnya sekarang udah kembali berkarya lagi. Udah, ya aku terakhir ngerjain seragam untuk Angkatan Udara. Sudah selesai. Udah rampung. Jadi pikiran juga udah nggak pikirin kerjaan gitu ya. Jadi kan orang bilang, ayo dong Ji, bangkit dong Ji, bikin lagi. Aduh, gue pikir enggak, gue bilang udah gue sekarang udah fokus ke Tuhan aja. Gue ngapain lagi, umur gue udah segini. Mau apa lagi sih gue mau cari? Nama, ya udah lah gue udah punya, ya kan? Apalagi gue udah ngerasain semua bandel, gue udah bandel dulu. Jadi kita cerita-cerita sama desainer sama Cosi. Ketawa inget zaman dulu kan? Ya, udah mau apa lagi? Nggak ada pengen apa-apa lagi. Jadi bagian hidup Ye yang mana yang Ye paling maknai? Sekarang, jadi waktu aku sakit, aku berpikir Tuhan itu nyentil gue. Lu jangan kerja aja, lu pikir duit segalanya. Lu sakit, lu lebih dekat sama gue. Itu keinginan Tuhan. Ya benar, tapi benar. Dan jadi dengan gue sakit deh, gue lebih dekat sama Tuhan, gue lebih banyak pelayanan. Jadi gue ini lebih pasrah hidup gue. Ya udah deh, gue mau apa lagi sih, umur gue udah segini. Berapa lama sih gue hidup? Ya kan, udah gitu loh. Ya gue punya anak kan. Ya udah sekarang gue fokus untuk anak-anak gue aja, gitu aja. Gue baik sama semua orang. Kan itu aja kita hidup, ya kan? Gue cuma pesan selalu sama Ivan, sama ponakan gue, ingat Ivan,
Seterkenalnya kamu, ingat, tidak boleh sombong. Karena kesombongan itu awal dari kehancuran. Karena sifat sombong itu paling tidak disuka sama Tuhan kan. Iya. Udah gitu aja, gue sama semua orang berteman, sama semua orang gue baik, itu aja ketuduh gue. Mau apa lagi? Iya. Terus menurut Ye, para fashion designer generasi di bawah kita, generasi muda-muda ini bagaimana sekarang? Wah, Indonesia maju sekali. Dibandingin dulu. Cuman beda, kehidupannya berbeda. Aku tadi sudah mendete ya. Model juga beda. Kalau sekarang kan, kalau dulu model tuh silent, kalau sekarang gayanya dikenalin sama nyerocos mana-mana gitu kan. Beda ya. Beda. Masih ada harapan Ye ke depannya? Oh iya. Aku lagi mau coba memperkenalkan kreasiku ke Amerika. Jadi aku lagi pengen bawa kreasiku, aku pengen maju salah satu bahan di Indonesia menjadi bahwa itu adalah milik Indonesia. Kayak aku jujur aja, kayak batik, aku selalu komentar di luar negeri, batik ini bukan milik Malaysia, bukan milik siapa-siapa, ini adalah original Indonesia. Jadi tidak bisa dimiliki sama siapa-siapa. Orang kan mikirnya dulu kalau batik katun, batik gendong, gue bisa buat skutur, ya kan, bisa buat sesuatu yang indah gitu loh. Dan bagaimana gue memperkenalkan batik dulu, Jogja itu yang coklat putih, gue tidak pakai model. Gue kasih ke Presiden Abdurrahman Wahid, Pak pakai ini, pokoknya ciri khasnya Gus Dur adalah pakai batik Jogja. Sampai terkenal, jadi orang kalau ke Jogja mau beli batik Gus Dur dong, beli batik Gus Dur, pilihnya gitu. Jadi ya itulah. Ya itu kan usaha kita sebagai perancang ya. Kalau kita harus majukan para karya-karya anak bangsa sendiri gitu. Oke Ji, kalau gitu cukup kayaknya ya kita ngobrolnya. Senang banget ya ketemu ya. Gue juga senang banget. Pokoknya terima kasih loh atas undangannya. Iya sama-sama. Iya sehat pokoknya, jangan sakit lagi. Enggak, jangan capek-capek. Jangan capek-capek. Jangan stres yang penting ya. Iya, jangan dikopek-kopek lagi. Tapi udah kering kan udah. Lukanya udah kering. Terima kasih ya Ji. Sama-sama. Sehat selalu, sukses selalu. Terus ada voucher 300.000 mau makan di Bali Timbungan untuk 3 orang pemenang ya, geng gaul. Silakan. Kalau mau tahu caranya bisa langsung aja. Makan deh, makanannya enak. Yes, ada di detailnya di deskripsi YouTube video. Dekat lagi nggak jauh di Jalan Mahakam kan? Iya, betul. Buat tempat nongkrong di situ. Ada. Terima kasih Bali Timbungan Mahakam dan kita ketemu lagi. Jangan lupa kita di subscribe. Subscribe di Kompas. Komen, di like, dan jangan lupa di share dadu, di share. Ya. Kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Pokoknya bahasanya Debbie ini bahasa yang luar biasa. Amin. Gua kalau ngomong sama anak gue gini, apa tuh artinya? Gitu kan kita tambahin sendiri gitu kan. Thank you ya Ji. Sama-sama Debbie, bye-bye. Debbie dan Elman bergol.